Haddatsana bercerita na pada kami Abu Dawud sapa Wahbu bin Bakiyah an Khalidin dari Khalid an Muhammad bin Amr dari Muhammad bin Amr an Abi Salamata dari Abi Salamah an Abi Hurairah dari Abi Hurairah. Qala berkata sapa Abu Hurairah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iftaraqat telah berpecah belah sapa al-Yahudu orang-orang Yahudi. Jadi al-Yahud ini jamak. Jadi bentuk mufradnya adalah Yahudiyun. Ala ihda atas satu. Au atau sinta ini dua. Wasabeina dan 70. Apanya firqotan pecahannya. Jadi orang-orang Yahudi itu telah berpecah belah atas 71 atau 72 pecahan. Jadi ada yang menganggap Uzair itu anaknya Allah. Ada yang menganggap golongan mereka itu adalah anak-anaknya Allah. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Tuh. Ada yang menganggap umpama mereka masuk neraka, nerakanya juga tidak kekal, paling 40 hari. Lan tamassanan nar illa ayyamam ma'dudah. Banyak sekali ya, pecahan-pecahan dari agamanya orang-orang Yahudi. Wa tafarraqat dan terpecah belah sapa an-nasara orang-orang Nasrani. Nasara ini juga jamak, bentuk mufradnya Nasroniyun. Ala ihda atas satu, au atau sinta ini dua, wasabeina dan 70 apanya firqotan pecahannya. Begitu juga orang-orang Nasrani itu terpecah belah atas 71 atau 72 pecahan. Macam-macam. Ada yang menganggap Isa adalah Allah. Ada yang menganggap Isa anaknya Allah. Ada yang punya pemahaman Trinitas, ya, tiga sesembahan, dan lain-lain. Wataf tariku dan berpecah belah sopo umati umatku Nabi Muhammad ala salasin atas 3 wasabein dan 70 apanya firqotan pecahannya. Nah, Nabi juga mengatakan di umatku akan pecah belah menjadi 73 pecahan. Hadza min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam li'annahu akhbara an ghaibin waqa'a. Jadi ini hadis ini termasuk dari beberapa mukjizatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau mengkabarkan hal yang gaib yang belum terjadi,
yang mana kelak akan terjadi. Dan sekarang perpecahan itu sudah nyata adanya. Sudah nyata adanya. Kalau zaman Nabi Muhammad masih hidup itu belum ada, cuma Nabi sudah mengkabarkan. Qala al-Qawmi, qala Saikhuna, Allafa al-Imamu Abu Mansur Abdul Qahir bin Thahir At-Tamimi fi syarhi hadzal hadis kitaban. Jadi Imam Abu Mansur Abdul Qahir bin Thahir itu menulis sebuah catatan, sebuah kitab di dalam mensarai hadis ini. Qala fihi qad alima ashabul maqalati annahu sallallahu alaihi wasallam lam yurid bil firaqil matmumah al mukhtalafina fi furu'il fiqhi min abwabil halali wal haram. Jadi orang-orang yang mempunyai pendapat, ya, para ulama terdahulu, mereka mengetahui betul bahwa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad tentang perpecahan yang tercela, perselisihan yang tercela itu bukan kok perselisihan di dalam masalah fikih, itu tidak. Dari bab-bab halal haram itu tidak. Jadi perpecahannya itu bukan hanya dalam masalah fikih atau masalah apa yang sekiranya kecil, itu enggak. Ya, seperti wudu, habis wudu nyentuh perempuan itu batal apa enggak, ya. Terus setelah wudu memegang kemaluan itu wudunya batal apa enggak. Bukan hanya sekedar itu. Sholat itu yang benar ngangkat tangannya lurus telinga atau pundak, bukan sekedar itu. Semua orang tahu, ya, bahwa yang dimaksud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan soal itu. Wa innama qasada bidzam man khalafa ahlal haqi fi usulit tauhid. Jadi yang disebut Nabi, yang dimaksud oleh Nabi di dalam perpecahan yang tercela seperti hadis di atas, itu adalah berkaitan dengan orang yang menyelisih ahli hak, ya, orang-orang yang menyelisih ahli hak di dalam pokok-pokoknya tauhid, ya, di dalam pokok-pokoknya tauhid. Ya, pada akhirnya orang yang menyelisih itu, ya, ada yang syirik, minimal ya melakukan bid'ah, itu karena di dalam pokok-pokok tauhid mereka menyelisih ahli hak. Kemudian wafi takdiril khair wasar, termasuk orang-orang yang berselisih, ya, salah paham, menyelisih ahli hak di dalam masalah qadar yang baik, qadar yang buruk. Ini ada orang-orang qadariyah, ada orang-orang murji'ah dalam masalah ini, ya kan. Yang tadi khalafa ahlul haq fi usuli tauhid itu termasuk nanti ada orang-orang Jahmiyah, nah, itu. Kemudian berselisih wafi surutin nubuwah warisalah, nah, terus termasuk
di dalam syarat-syarat kenabian dan risalah. Termasuk ada golongan itu menganggap ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Nah, itu ya macam-macam. Wa fi muwalatis sahabah wa ma jara majra hadhil abwab. Ada juga yang di situ menyelisih ahli hak di dalam masalah para sahabat Nabi dan yang berkaitan dengan bab-bab seperti ini. Seperti orang Syiah itu menganggap Abu Bakar, Umar, Utsman itu begitu Nabi meninggal semuanya murtad. Ya, para sahabat itu murtad semua itu. Termasuk Abu Bakar, Umar itu dianggap berhalanya orang Quraisy dan lain-lain. Ya. Nah. Li'anal muhtalifin fiha qad kafara ba'duhum ba'do bi khilafin nau'il awal. Jadi orang yang berselisih di dalam ini tadi masalah pokok-pokok tauhid, masalah qadar dan lain-lain itu tidak segan-segan satu sama lain menganggap kafir. Jadi qad kafara ba'duhum ba'don. Beda dengan kalau perselisihannya hanya sekedar itu tadi apa? Ngangkat tangan, lurus telinga atau pundak, terus memegang kemaluan sesudah wudhu gimana. Lah kalau hanya seperti itu enggak sampai saling mengkafirkan. Nah, itu. Ya, ya kenyataannya ya seperti itu, saling menganggap sesat, saling menganggap kafir. Ya, karena memang ya sudah dalilnya ada iftirakul ummah, perpecahan umat. Fa innahum ikhtalafu fihi min ghairi takfir wala tafsik lil mukhalif fih. Jadi kalau hanya dalam masalah fikih itu mereka tidak saling mengkafirkan, tidak saling menganggap fasik. Ya, kalau ada perselisihan di di dalam masalah fikih. Fayarji'u ta'wilul hadisi fiftirakil ummah ila hadzan nau' minal ikhtilaf. Ya. Sehingga pengertian hadis perpecahan jadi 71 atau 72 itu di dalam masalah-masalah yang besar itu tadi. Jadi bukan hanya sekedar fikih, masalah yang besar. Waqat hadasa fi akhiri ayami sahabah khilaful qadariyah. Nah, di akhir-akhir era masa sahabat ini sudah muncul golongan qadariyah. Qadariyah minal ma'bad al-juhani wa atba'ih yang berasal dari orang yang bernama Ma'bad al-Juhani dan para pengikutnya. Tsumma hadasal khilafu ba'da dzalika syai'an fasai'an ila antakamalat al-firaqu ad-dhalah isnaini wa sab'ina firqah. Sampai pada akhirnya makin lama perselisihan itu makin banyak syai'an fasai'an sampai betul-betul sempurna 72 firqah yang dolah itu, firqah yang sesat. Wa tsalitsatu wasab'una dan yang 73 ke 73 hum ahlus sunnah wal jamaah wahya al firqatun najiyah, dan itu yang disebut golongan yang selamat. Jadi kalau kita bicara perpecahan ini pokoknya itu sebenarnya ya bisa kita anggap ada 4 lah. Yang pertama adalah Qadariyah, yang kedua adalah Murji'ah, yang ketiga adalah Khawarij, yang keempat adalah Syiah.
dari 4 ini nanti nanti akan berpecah belah lagi terus sampai sempurna itu 72. Nah, Qadariyah ini adalah golongan yang tidak percaya dengan qadar, ya, dengan qadar. Jadi mereka menganggap ya kita itu beramal dulu baru ditulis. Nah, itu kita beramal dulu baru ditulis oleh para malaikat itu. Nah, kalau golongan Murji'ah itu adalah golongan yang menganggap wis pokoknya sudah syahadat, umpama melaksanakan kemaksiatan model apapun tidak masalah. Nah, itu sebagaimana orang kafir kalau tidak syahadat kan gitu kan, itu mengamalkan kebaikan model apapun juga nggak ada artinya. Nah, gitu, itu pemahaman Murji'ah seperti itu. Kalau Khawarij, nah ini orang-orang yang beriman yang kebetulan diqadar melakukan dosa besar seperti zina, membunuh orang, itu dianggap kafir sama orang-orang Khawarij. Padahal orang beriman itu hanya karena melakukan dosa besar itu dianggap kafir. Kalau Syiah ini mencaci maki para sahabat. Di sahabat itu semuanya dianggap kafir, murtad, kecuali ya Ali bin Abi Thalib, terus Miqdad, Abu Dzar, Salman, nah itu yang tidak dianggap murtad. Nah, adapun yang satu atau yang urutan ke-73 lah, yaitu yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Firqah An-Najiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah orang-orang yang ya ngaji Quran hadis, ya, ngaji Quran hadis dan menetapi jamaah. Ya. Nah, ngaji Quran hadisnya itu disebut Ahlus Sunnah, lah netepi jamaahnya itu disebut Ahlul Jamaah, kan gitu. Karena ada orang yang ngaji Quran hadis saja tapi tidak netepi jamaah ini. Ada juga orang yang netepi jamaah tapi tidak berdasarkan Quran hadis, itu juga ada. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu artinya adalah ya ngajinya ya Quran hadis betul, nah, kemudian juga netepi jamaah. Lah itu disebut firqah an-najiyah, firqah yang selamat.